Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali akan menikmati firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Berbunyi sebagai berikut. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, biasanya manusia itu bergembira dan mungkin bersukacita karena ada keuntungan yang dia dapat, karena dia memperoleh sesuatu yang dia pikirkan menjadi berkat yang besar bagi dia. Tetapi sangat jarang dan mungkin tidak pernah orang bersukacita karena penderitaan. Tetapi dalam waktu ini, melalui minggu ini, kita diminta Tuhan bersukacita karena keselamatan
di dalam Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita hidup di dalam minggu-minggu Paskah, mengenang penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi itu menjadi sukacita bagi kita. Karena itu adalah keselamatan kita. Kita bersukacita, letare. Karena memang keselamatan yang kita peroleh itu sangat mahal harganya. Kita perlu menyimak apa yang dikatakan firman ini dalam ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan karena dosa. Dahulu. Itu mudah mereka mengerti. Orang-orang percaya pada abad pertama dan mungkin sampai abad kedua mudah memahami kalau dikatakan dahulu kamu mati. Mengapa? Karena secara waktu dan secara kehidupan lahiriah memang ada kehidupan dahulu itu dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa langsung mengerti, oh, yaitu hidup mereka sebelum terpanggil menjadi orang percaya. Dan itu kadang sudah sangat panjang, karena bisa dia sudah tua baru terpanggil. Tetapi saat ini sulit itu kita hayati, sulit kita pahami. Mengapa? Karena secara waktu dan secara lahiriah dahulu itu kita tidak mengerti. Karena dari sejak bayi kita telah dibaptiskan. Dari sejak bayi kita telah menjadi orang percaya. Oleh sebab itu kalau dikatakan dahulu kamu, dahulu yang mana? Sehingga karena itu sulit kita pahami. Sehingga kita tidak mengerti bahwa sebenarnya sangat banyak orang saat ini, orang yang percaya, orang yang sudah menjadi Kristen, masih tetap di dalam keadaan dahulu itu kehidupannya. Dikatakan dalam firman ini, karena kamu mentaati kerajaan angkasa, yaitu roh-roh sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu sama dengan khotbah pada hari Minggu yang lalu, menduakan Tuhan. Dan kita sudah dengar bahwa ini masih banyak terdapat dalam kehidupan orang Kristen. Mentaati uang, mentaati kekayaannya, mentaati ilmu dan teknologinya. Dan yang kedua dikatakan, kami juga seperti itu dulu, kata Rasul Paulus, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Coba renungkan saudaraku, begitu banyak orang Kristen yang seperti itu sekarang. Dan saya justru katakan COVID-19 ini adalah hukuman Allah. Karena begitu dosa sudah merajalela dalam kehidupan manusia. Dan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Justru karena kita tidak mengalami hidup dahulu yang dikatakan dalam firman ini, sehingga kita lupa bahwa kita dalam pola hidup masih hidup di dalam kehidupan dahulu itu. Yang menjadi pertanyaan,
Apakah saudara ikut di dalamnya? Apakah aku hidup di dalamnya? Saudara-saudaraku, keselamatan itu sangat mahal. Karena kita justru diselamatkan dari hidup yang seperti itu. Itu harus kita mengerti. Oleh sebab itu, hidup yang seperti itu tidak bisa ada di dalam hidup kita. Keselamatan itu sangat mahal. Karena keselamatan kita itu adalah produk kasih Allah yang besar. Produk kasih Allah yang besar yang selalu dikedepankannya kepada kita. Bukan kemahakuasaannya, bukan kemahatauannya yang dikedepankan Tuhan, tapi kasih-Nya. Dan dikatakan di dalam firman ini, kasih-Nya dilimpahkannya kepada kita. Dan kasih yang dilimpahkan itu mengaruniakan rahmat yang besar. Bagaimana Allah mewujudkan rahmat anugerah yang besar itu, buah kasih-Nya itu? Itu dilakukan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 3:16. Begitu besar kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Anaknya yang tunggal itu dikaruniakan untuk menjadi keselamatan kita. Dalam pengaruniaan Allah itulah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kerelaan datang menjadi manusia. Ini harus tetap kita ulang-ulang. Datang menjadi manusia, menjadi bayi, mengorbankan dirinya menjadi korban pengampunan dosa melalui penderitaannya dan melalui kematiannya. Dia menjadi dosa walaupun dia tidak mengenal dosa. Setiap titik penderitaan yang dia alami dan kematian yang dia alami sebenarnya adalah yang harus ditimpakan kepada kita. Tetapi dia menderita, dia mati ganti kita untuk keselamatan kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 9a dikatakan begini, 19a. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itulah harganya, Yesus Kristus. Itulah harga keselamatan. Namun dikatakan di sini, justru di dalam kematian Yesus Kristus itu kita dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus Kristus, supaya keselamatan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh kematian, tapi bangkit kembali. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Atau dengan perkataan lain,
Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu keselamatan itu. Itu kasih Allah itu. Mengaruniakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menyerahkan dirinya secara utuh. Namun kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan kita kembali dan melahirkan kita kembali sebagai manusia baru. Mahal keselamatan itu. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan. Mahal keselamatan itu, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah, rahmat Allah, kasih karunia Allah. Dikatakan di dalam firman ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada yang memegahkan diri. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Benar-benar dianugerahkan Tuhan keselamatan itu. Itu hidup kita, itu keselamatan kita. Kenapa masih banyak orang yang tidak mau hidup di dalam keselamatan itu? Kedua, dikatakan di dalam firman ini, kita harus menerima keselamatan itu dalam iman. Dalam iman. Saya ulangi membaca ayat 8 itu. Sebab karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Karena kasih karunia-Nya. Oleh iman. Kita menerima, menghidupi anugerah Tuhan itu dalam iman. Itu yang selalu dikumandangkan Martin Luther. Sola gratia, itu hanya anugerah. Tapi sola fide, yang kita terima hanya melalui iman. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan dari sejak perjanjian lama firman Tuhan telah mengatakan dalam Habakuk 2:4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, dikatakan dalam firman ini tadi, yang memegahkan diri, tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh imannya. Namun kita harus hati-hati, karena penekanan akan iman dan anugerah itu. Sehingga akhir abad pertama sesudah Kristus dan hingga abad kedua, khususnya pada masa kitab Yakobus, banyak orang yang mengatakan asal percaya, percaya saja. Dan sempat terjadi seperti itu juga di tengah-tengah bangsa kita. Asal percaya saja, tidak ada buahnya.
Makanya di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman yang seperti itu, iman asal percaya saja, yang tidak ada perbuatannya adalah mati. Dan dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 20, iman tanpa perbuatan, iman yang asal percaya saja, itu adalah iman yang kosong. Iman itu harus berbuah. Memang kalau iman yang benar itu pasti berbuah. Iman itu bukan asal percaya, tapi iman yang menjadi kekuatan untuk membuahkan kehidupan yang baik. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus, iman sebiji sesawi, iman yang hidup dan utuh. Dalam Matius 17 ayat 20, bahkan kamu bisa memindahkan gunung. Sebenarnya itu adalah kiasan dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang beriman itu setinggi apapun gunung, sekokoh apapun gunung, atau penderitaan itu di dalam hatimu, atau karena kekayaan itu di dalam hatimu yang menggunung, kesombongan tinggi hati, setinggi apapun itu, iman itu bisa menghancurkan. Iman itu tidak bisa dihalangi hal seperti itu, kalau itu iman yang benar. Atau seperti iman Israel, saya sudah pernah khotbahkan bagaimana perubahan iman Yakub menjadi iman Israel. Iman Israel yang sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan, yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan itu yang membaharui dirinya menjadi orang yang benar-benar setia kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Yakub itu sebelum dia menjadi Israel, dia sudah menyuruh keluarganya, pertama Lea dan rombongannya, Rahel dengan rombongannya, dengan pemikiran kalau nanti ketemu dengan Esau, mereka kalau rombongan pertama dihancurkan, masih ada rombongan yang kedua. Dan luar biasanya, kalaupun rombongan itu semua jadi dihancurkan, dia masih hidup. Luar biasa. Tapi setelah dia menjadi Israel, imannya telah benar-benar menjadi iman yang benar, dia terus pergi. Dia mengumpulkan semua rombongannya, dia berjalan di depan. Dan luar biasa kasih Tuhan itu. Hanya dengan iman yang seperti itu, Tuhan langsung bekerja di dalam diri Esau, sehingga dia setelah melihat Yakub, mereka justru berlari, berangkulan. Untuk apa? Esau membawa 400 orang dan orang yang pandai berperang. Sudah jelas apa tujuannya. Tetapi dengan kuasa Tuhan, iman itu bisa menghancurkan kebencian dan menimbulkan damai sejahtera. Atau iman Abraham yang benar-benar sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu menurut firman Tuhan. Dia pergi sesuai dengan firman Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak sesuai dengan firman Tuhan. Dan iman yang seperti itulah yang membuat dia diperhitungkan menjadi orang benar. Bukan usahanya, bukan pekerjaannya. Oleh iman yang seperti itulah, iman yang menyelamatkan kita, yang benar-benar membebaskan kita, yang dahulu sudah mati dan mungkin sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Tetapi iman yang benar itu menyelamatkan kita, membebaskan kita dari manusia yang hidup tapi mati, menjadi manusia yang hidup dalam kehidupan yang dari Tuhan.
Iman yang seperti itu membaharui hidup kita. Membaharui hidup kita. Sehingga kita tidak lagi seperti yang dikatakan firman ini, dikuasai oleh roh-roh dan mentaati oleh kuasa-kuasa roh yang hanya mau menyesatkan orang-orang durhaka. Kita dibaharui dari hidup yang seperti itu. Jadi kehidupan yang seperti itu tidak ada lagi dalam diri kita. Hidup yang dalam hawa nafsu daging, yang menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Iman itu membaharui. Sehingga pikiran kita, hati kita tidak lagi didiami oleh nafsu-nafsu duniawi, oleh semua sifat jahat duniawi. Dan iman itu menguatkan kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman ini, di dalam ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, itu sekaligus menciptakan kita, seperti yang kita katakan tadi, lahir kembali menjadi buatan Allah yang benar-benar berkuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bagaimana? Pertama, kita akan punya kekuatan melakukan ibadah sejati, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kita dimampukan oleh iman yang benar itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama, buah dari karunia-karunia Roh, sehingga kita mampu melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan kedua adalah buah dari buah-buah roh, terutama buah roh yaitu kasih sebagai buah roh yang terutama. Kita akan bisa benar-benar mengasihi Allah kita dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita, dan bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan bisa saling mengasihi sesama orang percaya sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kita. Dan iman yang benar itu akan memampukan kita melakukan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Perlu kita ingat, saudara-saudaraku, bahwa kehendak Allah itulah buah iman dalam kehidupan kita sehari-hari yang terutama. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pekerjaan baik yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada waktu ibunya dan saudara-saudaranya datang menjumpai dia,
Dia waktu itu sedang mengajar, sehingga ibunya dan keluarganya tidak bisa masuk karena dikerumuni banyak orang. Tetapi ada orang yang memberitahukan kepada Tuhan Yesus, "Guru, di luar ibumu dan saudaramu." Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku di sorga, itulah ibuku. Itulah saudaraku perempuan. Itulah saudaraku laki-laki. Apakah itu juga kamu? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang Maha Pengasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, yang menyelamatkan kami dari hidup yang sia-sia, bahkan dari kematian, menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam anugerah-Mu. Bahkan kami akan hidup bersama Yesus, bahkan di sorga sampai selama-lamanya. Kuatkan kami Tuhan untuk menghidupinya, sehingga menerimanya di dalam iman, sehingga kami mampu dibaharui untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.